Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Tutorial Kepemimpinan. Topik ke-9 dari 50 topik. Kepemimpinan menurut teori sifat, trait teori. Salah satu pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan adalah pendekatan berdasarkan sifat, ciri, trait. Pendekatan ini menekankan pada atribut-atribut pribadi dari pemimpin. Dasar dari pendekatan ini adalah bahwa beberapa orang merupakan pemimpin alamiah yang dianugerahi beberapa ciri, sifat yang tidak dipunyai orang lain. Dengan perkataan lain, kajian tentang kepemimpinan dimulai dengan memusatkan perhatian kepada pemimpin itu sendiri. Pertanyaan penting yang ingin dicoba dijawabnya adalah sifat-sifat, ciri-ciri apa sajakah yang perlu dimiliki oleh seseorang yang membuatnya sebagai pemimpin. Beratus-ratus studi tentang ciri, trait, telah dilakukan untuk mencari korelasi yang signifikan antara atribut seorang pemimpin dan kriteria tentang keberhasilan seorang pemimpin. Pendekatan ciri, sifat terhadap kepemimpinan ini sama halnya dengan teori-teori sifat tentang kepribadian, yaitu memberikan beberapa pandangan yang deskriptif, sedikit analisis atau sedikit mengandung nilai yang prediktif. Hakikat teori sifat, ciri, trait teori. Istilah ciri, sifat menunjuk pada sejumlah atribut individual, seperti aspek-aspek kepribadian, temperamen, kebutuhan, motivasi, dan nilai-nilai. Ciri kepribadian adalah watak yang relatif stabil dalam berperilaku dengan suatu cara tertentu, misalnya rasa percaya diri, kedewasaan emosional, dan tingkat energi. Kebutuhan, need, dan motif adalah suatu keinginan akan jenis-jenis rangsangan atau pengalaman tertentu. Para ahli psikologi biasanya membedakan antara kebutuhan fisiologis dengan motif-motif sosial, seperti keberhasilan, rasa dihormati, kekuasaan, dan ketidaktergantungan. Kebutuhan dan motivasi ini penting karena mempengaruhi perhatian seorang pemimpin terhadap informasi dan kebutuhan-kebutuhan akan memandu serta memberi energi perilaku seorang pemimpin. Nilai, value, adalah sikap yang diinternalisasi mengenai apa yang benar dan salah, etis dan tidak etis, bermoral dan tidak bermoral, misalnya kejujuran, keadilan, kebebasan, kesamarataan, humaniter, kesetiaan, patriotisme, kemajuan, pemenuhan diri, keunggulan, pragmatisme, kesopan santunan, dan kerjasama. Nilai ini penting karena dapat mempengaruhi preferensi dan aspirasi seorang pemimpin, persepsi seorang pemimpin mengenai situasi dan masalah-masalah, pilihan mengenai perilaku dalam suatu situasi tertentu. Konsepsi awal tentang teori kepemimpinan sifat, ciri sebenarnya dapat ditelusuri kembali pada zaman Yunani kuno dan zaman Romawi. Pada waktu itu, orang percaya bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat. Seseorang yang dilahirkan sebagai pemimpin maka akan menjadi pemimpin, terlepas apakah ia mempunyai sifat atau tidak mempunyai sifat sebagai pemimpin. Teori kepemimpinan sifat, ciri didasarkan pada pemikiran bahwa keberhasilan pemimpin ditentukan oleh adanya kelebihan sifat-sifat yang dimiliki oleh pemimpin itu sendiri. Sifat-sifat itu dapat berupa sifat-sifat fisik, kemampuan ataupun kepribadian. Teori ini beranggapan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil, sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin. Kemampuan pribadi dalam hal ini adalah kualitas seseorang dengan berbagai macam sifat-sifat, ciri-ciri atau perangai tertentu yang menjamin keberhasilan kepemimpinan seseorang. Jika seorang pemimpin memiliki ciri-ciri tertentu, ia dengan sendirinya akan menjadi pemimpin yang berhasil. Keberhasilan kepemimpinan seseorang berasal dari ciri-ciri kepemimpinan yang dimilikinya yang pemilikannya dimungkinkan bersumber dari bakat yang dibawa sejak lahir, sumber genetika, diperoleh karena belajar dan pengalaman, diperoleh melalui pendalaman teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan ini pun beranggapan bahwa keberhasilan kepemimpinan seseorang dapat dialihkan dari satu situasi organisasional ke situasi organisasional yang lain dengan tingkat keberhasilan yang sama. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut maka diusahakan pemerincian sifat-sifat tertentu, lalu diperbandingkan dengan sifat-sifat pemimpin yang ada, untuk kemudian dirumuskan sifat-sifat umum dari pemimpin. Oleh karena itu, para peneliti awal tentang kepemimpinan yakin bahwa ciri, sifat dapat diidentifikasi dalam penelitian empiris. Penelitian tentang ciri, sifat dipermudah oleh cepatnya perkembangan tes psikologis antara tahun 1920-an sampai 1950-an. Jenis ciri, sifat yang paling sering dipelajari pada penelitian ini, antara lain karakteristik-karakteristik fisik, seperti tinggi badan dan penampilan, aspek-aspek kepribadian, seperti rasa harga diri, dominasi, dan stabilitas emosional, dan kecerdasan, seperti intelijensia dan kreativitas. Lebih dari 100 studi tentang ciri, sifat pemimpin telah dilakukan selama setengah abad.
Dalam kebanyakan studi tersebut, pendekatan yang pada umumnya dipergunakan adalah membandingkan pemimpin dengan yang bukan pemimpin untuk melihat ciri-ciri, sifat-sifat apa yang membedakannya. Sejumlah studi lainnya membandingkan pemimpin yang sukses dengan pemimpin yang kurang sukses. Sebagai contoh tentang hal ini adalah tinjauan yang dilakukan oleh Stockdale terhadap 124 studi yang dilakukan antara tahun 1904 sampai dengan 1948. Hasilnya adalah telah ditemukan sejumlah ciri, sifat yang membedakan pemimpin dengan yang bukan pemimpin. Pola hasilnya tersebut bersifat konsisten dengan konsepsi mengenai seorang pemimpin sebagai seseorang yang memperoleh status melalui partisipasi aktif dan memperlihatkan kemampuannya untuk memudahkan usaha-usaha kelompok dalam mencapai tujuan. Ciri, sifat yang relevan dengan asumsi tersebut dan kinerja peran seorang pemimpin misalnya intelijensia, peka terhadap kebutuhan orang lain, memahami tugas-tugas kepemimpinan, inisiatif dan ketekunan dalam menangani masalah, rasa percaya diri, dan keinginan untuk menerima tanggung jawab. Namun demikian, walaupun bukti menyatakan bahwa para pemimpin berbeda dari yang bukan pemimpin dalam kaitannya dengan beberapa ciri, sifat, Stockdale menemukan bahwa seseorang tidak akan menjadi seorang pemimpin karena memiliki beberapa kombinasi ciri, sifat. Pola karakteristik pribadi pemimpin harus mempunyai beberapa hubungan yang relevan dengan karakteristik, kegiatan, dan tujuan para pengikut. Dengan kata lain, studi-studi awal tentang ciri tersebut telah gagal untuk mendukung dasar pemikiran pendekatan ciri, sifat bahwa seseorang harus memiliki sejumlah ciri tertentu agar dapat menjadi seorang pemimpin yang sukses. Meskipun beberapa ciri kelihatannya cukup relevan bagi berbagai macam pemimpin, namun ciri-ciri sifat-sifat tersebut tidaklah cukup untuk memastikan keberhasilan suatu kepemimpinan. Beberapa pendapat tentang sifat atau ciri pemimpin. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa para teoritis yang mengkaji masalah kepemimpinan pada umumnya sepakat bahwa salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam menganalisis kepemimpinan adalah berdasarkan sifat-sifat perangai atau ciri-ciri ideal yang harus dimiliki seorang pemimpin. Namun, kesepakatan tersebut tidak berarti bahwa telah ada konsensus tentang sifat-sifat atau ciri-ciri ideal tersebut. Hasil kajian para ahli tentang sifat-sifat ciri-ciri atau perangai yang harus dimiliki seorang pemimpin ternyata sangat heterogen. Misalnya kecerdasan muncul pada 10 penelitian, inisiatif muncul pada 6 penelitian, keterbukaan dan perasaan humor muncul pada 5 penelitian, entusiasme, kejujuran, simpati, dan kepercayaan pada diri sendiri muncul pada 4 penelitian. Ketika dikombinasikan dengan penelitian tentang sifat-sifat fisik, kesimpulannya adalah bahwa pemimpin hendaknya lebih besar dan cerdas dibandingkan dengan yang dipimpin. Apabila pendekatan sifat ciri ini diterapkan pada kepemimpinan organisasi, ternyata hasilnya tidak memuaskan, banyak manajer yang menolak. Padahal, para peneliti beranggapan jika manajer mempunyai sifat-sifat pemimpin sebagaimana yang disebutkan dalam hasil penelitian itu maka manajer tersebut akan berhasil. Di sini terlihat bahwa keberhasilan manajer tidak selalu ditentukan oleh sifat-sifat tersebut. Tidak ada korelasi sebab akibat dari sifat-sifat yang diamati dalam penelitian dengan keberhasilan seorang manajer. Menyadari hal ini, Kate Davis mengemukakan bahwa sifat-sifat umum yang perlu dimiliki oleh pemimpin yang nampaknya berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi, terdiri atas 1. Inteligensia, pemimpin harus memiliki tingkat kecerdasan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang dipimpin. 2. Kematangan dan keluasan pandangan sosial, pemimpin harus lebih matang, mempunyai emosi yang stabil, dan lebih luas dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan sehingga diharapkan dapat mengendalikan keadaan, kerjasama sosial, mempunyai keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri serta mempunyai keinginan menghargai dan dihargai. 3. Motivasi dan keinginan berprestasi yang datang dari dalam, pemimpin secara relatif harus mempunyai dorongan motivasi yang kuat untuk berprestasi dan berusaha mendapatkan penghargaan yang intrinsik. Pemimpin harus selalu mempunyai dorongan yang besar untuk dapat menyelesaikan sesuatu. 4. Kemampuan mengadakan hubungan antar manusia, pemimpin harus selalu lebih mengetahui terhadap bawahannya. Sebab dalam kehidupan organisasi diperlukan adanya kerjasama atau saling ketergantungan antara anggota-anggota kelompok. Pemimpin perlu berorientasi kepada bawahan. Pemimpin yang berhasil mau mengakui harga diri dan kehormatan pengikutnya. Agak berbeda dengan Kate Davis, berdasarkan hasil penelitiannya, Ralph Stockdale menyimpulkan bahwa sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin terdiri atas A. Capacity, yang meliputi kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, keaslian, originality, dan kemampuan menilai. B. Achievement, yang meliputi pengetahuan, keberhasilan dalam bidang tertentu. C. Responsibility, yang meliputi berdikari, inisiatif, ketekunan, agresif, percaya pada diri sendiri, dan keinginan untuk unggul.
D. Participation, yang meliputi aktif, kemampuan bergaul, mudah menyesuaikan diri, dan humor. E. Status, yang meliputi kedudukan sosial ekonomi, dan ketenaran. Lebih lanjut, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 1948 sampai tahun 1970, Stockdale menjelaskan bahwa sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh pemimpin terdiri dari beberapa komponen berikut. A. Ciri-ciri fisik yang meliputi aktivitas, kekuatan, usia, penampilan, kerapihan, tinggi badan, berat badan. B. Latar belakang sosial, berupa pendidikan, status sosial, dan mobilitas. C. Kecerdasan dan kecakapan, meliputi kemampuan menilai dan pengambilan keputusan, pengetahuan. D. Kepribadian berupa penyesuaian diri, ketekunan, pengaruh, keunggulan, penguasaan emosi, pengendalian, banyak akal budinya, kuat berpendirian, entusiasm, extroversion, independence, nonconformity, objectivity, tough-mindedness, originality, personal integrity, ethical conduct, tolerance of stress. E. Ciri-ciri yang berorientasi kepada tugas, meliputi dorongan berprestasi dan unggul, dorongan bertanggung jawab, inisiatif, enterprise, tangguh menghadapi halangan, bertanggung jawab dalam mencapai tujuan. F. Semangat kerjasama, yang meliputi kesanggupan untuk memperoleh kerjasama, daya tarik, berjiwa mengasuh, mampu bekerja sama, kecakapan berinteraksi. Sementara itu, Chester E. Barnard mengemukakan bahwa sifat utama yang perlu dimiliki oleh pemimpin sebagai berikut. A. Sifat-sifat pribadi, yang meliputi fisik, kecakapan, skill, teknologi, daya tanggap, perception, pengetahuan, knowledge, daya ingat, memory, dan imajinasi, imagination. B. Sifat-sifat pribadi yang mempunyai watak yang lebih subjektif, yaitu keunggulan dalam hal ketekunan, persistence, keyakinan, determination, keberanian, courage, dan daya tahan, endurance. Akan tetapi, John D. Millett mengemukakan bahwa setiap pemimpin perlu memiliki 4 sifat, yaitu kemampuan melihat organisasi sebagai suatu keseluruhan, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan mendelegasikan wewenang, dan kemampuan menanamkan kesetiaan. Pada sisi lain, Ortweighted mengemukakan bahwa sifat atau perangai yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah energi jasmani dan rohani, kepastian akan maksud dan arah tujuan, antusiasme atau perhatian yang besar, ramah tamah, penuh rasa persahabatan dan ketulusan hati, integritas, kecakapan teknis, mudah mengambil keputusan, cerdas, kecakapan mengajar, dan kesetiaan. Berkaitan dengan teori sifat yang dikemukakan oleh Stockdale dan tokoh-tokoh yang lain sebagaimana telah dikemukakan, sebagai perbandingan, marilah kita renungkan sejenak pendapat tokoh negarawan Ruslan Abdul Ghani tentang sifat-sifat atau ciri-ciri pemimpin yang baik. Menurut Ruslan Abdul Ghani, seorang pemimpin harus memiliki kelebihan-kelebihan daripada yang dipimpin. Kelebihan-kelebihan yang perlu dimiliki seorang pemimpin meliputi moral dan akhlak, jiwa dan semangat, ketajaman intelek dan persepsi, ketekunan dan keuletan jasmaniah. Dengan memiliki kelebihan-kelebihan tersebut, kewibawaan seorang pemimpin akan selalu dapat dipertahankan sehingga kepatuhan bawahan tetap dapat terpelihara. Itulah materi topik ke-9 tutorial kepemimpinan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.